Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podminkes, Podcast Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat. Nah, hai Sobat Minkes, perkenalkan saya Marhama yang akan menemani teman-teman sebagai host pada episode pertama di Podminkes pada seri Podminkes Insight. Nah, untuk pertama kalinya nih, Podminkes resmi mengudara. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat Minkes yang sudah menjadi bagian dari langkah awal kita. Nah, Sobat Minkes telah hadir di samping saya, Ibu Rusda Ananda SKM MKes, selaku Koordinator Laboratorium Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Dan beliau juga merupakan salah satu dosen aktif di program studi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Marhama. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Sobat Minkes yang sedang menyaksikan video ini dimanapun Sobat Minkes berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Rusda Ananda SKM MKes karena sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di episode perdana Podminkes kali ini. Nah, jadi Sobat Minkes, di program studi administrasi kesehatan itu terdapat laboratorium nih yang menjadi penunjang kegiatan-kegiatan akademik, yaitu Laboratorium Administrasi Kesehatan. Nah, dan di episode perdana ini kita akan mengawali dengan mengenal lebih dekat Laboratorium Administrasi Kesehatan. Nah, jadi Bu, untuk yang pertama nih, untuk membuka obrolan kita ataupun menambah wawasan audiens nih. Jadi izin Bu, saya ingin menanyakan hal terkait dengan Laboratorium Administrasi Kesehatan. Oke, silakan. Apa yang ingin diketahui terkait dengan Laboratorium Administrasi Kesehatan? Nah, untuk yang pertama ini Bu, mungkin ini bukan hanya saya yang penasaran akan jawaban dari pertanyaan ini, tetapi mungkin teman-teman Sobat Minkes juga sangat ingin mengetahui fasilitas dan kegiatan apa aja sih yang terdapat di Laboratorium Administrasi Kesehatan. Oke, Laboratorium Administrasi Kesehatan biasanya kita singkat Lab Adminkes ya. Ya. Jadi di Lab Adminkes untuk saat sekarang ini itu terbagi menjadi 2 ruangan ya. Jadi ada yang namanya ruang rapat dan ada juga yang namanya ruang podcast. Ruang rapat untuk saat sekarang ini itu berkapasitas sekitar 10 orang. Jadi bisa digunakan untuk rapat ataupun untuk seminar bagi mahasiswa. Kemudian di ruang podcast bisa digunakan oleh maksimal 4 orang. Ada alat-alat penunjang lain mulai dari personal komputer, lighting, backdrop, mic, dan lain-lain yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan selama melakukan podcast. Oh, jadi di Laboratorium Adminkes ini terdapat 2 ruangannya ya, Bu? Betul. Ada ruangan seminar dan juga ada ruang podcast. Iya. Tapi menarik ya, Bu, saya penasaran nih terkait dengan mungkin bagaimana prosedur ketika mungkin Sobat Minkes ini mereka ingin menggunakan ruangan ini, Bu. Bagaimana prosedurnya? Oke, kalau kita masuk di pintu masuk Lab Adminkes ya sudah terpajang syarat dan ketentuan bagaimana jika ingin menggunakan fasilitas yang ada di dalam laboratorium. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat yang dapat dijadikan panduan oleh Sivitas Akademika Universitas Sulawesi Barat yang ingin menggunakan fasilitas di Laboratorium Administrasi Kesehatan. Jadi yang pertama itu silakan membawa surat rekomendasi, surat peminjaman dengan menghubungi pengelola atau penanggung jawab ruangan di Laboratorium Adminkes. Ya, kemudian nanti dengan pengelola bisa atur jadwal kapan bisa menggunakan ruangan Lab Adminkes. Jadi ada beberapa prosedur ya Bu yang harus kita Betul. lalui untuk teman-teman Sobat Minkes ini bisa menggunakan fasilitas di Laboratorium Administrasi Kesehatan. Tapi saya ingin bertanya juga nih terkait dengan podcast ini.
Jadi kan tadi sempat dinotis bahwasanya ada ruang podcast. Nah, Mhm. untuk tujuan dan manfaat dari ruangan ini apa ya, Bu? Oke, sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Iya. Jadi apa-apa biasanya penyebaran informasi, edukasi itu biasanya lewat platform media sosial Mhm. ya. Mungkin Marhama juga punya seperti misalnya akun Instagram, TikTok ya. Mungkin masih ada yang punya akun Facebook ya Iya, betul. atau WhatsApp mungkin. Mhm. Nah, itu dengan melakukan podcast, di podcast itu kan kita bisa sharing informasi, kemudian memberikan edukasi, ya. Ada kegiatan praktikum juga dari mahasiswa, bisa Mhm. unjuk bakat juga ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di laboratorium itu untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tetapi intinya adalah di sini kita berusaha bagaimana memberikan edukasi dan memberikan informasi, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kesehatan. Nah, luar biasa. Jadi podcast ini Sobat Minkes, dia tidak terbatas pada mungkin teman-teman yang ingin melaksanakan podcast, tetapi ada juga semacam penyaluran bakat ya. Betul. Jadi podcast ini dia memfasilitasi teman-teman yang mungkin memiliki bakat namun tidak memiliki tempat untuk menyalurkan bakatnya tersebut. Betul, Ibu? Iya, betul. Ya, jadi Nah, nanti bisa latihan juga di iya, sini ya. nah tetapi kalau untuk di Lab Adminkes ini Bu, apakah membuka kolaborasi bersama dengan pihak lain? Misalnya mungkin dari, fakultas lain ataupun dari luar universitas? Kita sangat terbuka untuk kesempatan kolaborasi seperti itu ya, terutama jika tujuannya untuk pendidikan Mhm. ya. Jadi setiap kesempatan jika ada kesempatan untuk berkolaborasi itu dari pihak pengelola Laboratorium Administrasi Kesehatan sangat terbuka untuk hal itu. Luar biasa. Jadi ini tidak terbatas ya Bu, hanya untuk mahasiswa di Fikes, tetapi seluruh teman-teman ataupun sobat Minkes yang ingin berkolaborasi boleh kok untuk, ke Podminkes. Betul. Untuk kegiatan di ruang laboratorium ini sendiri, apakah hanya terbatas pada kegiatan di ruangan atau ada kegiatan yang dilakukan di lapangan, tetapi tetap di bawah naungan laboratorium Adminkes ini? Oke, kalau di kurikulum prodi Adminkes ya, kita memang ada kegiatan lapangan, ada praktikum. Nah, itu Mhm. biasa kita lakukan di instansi pelayanan kesehatan, seperti misalnya di puskesmas, di rumah sakit, atau di dinas kesehatan, atau di kantor-kantor lain yang memberikan pelayanan kesehatan. Jadi di situ mahasiswa dilatih bagaimana budaya kerja, bagaimana proses administrasi, ataupun bagaimana proses manajemen administrasi kesehatan yang dilaksanakan. Luar biasa ya. Jadi Sobat Minkes, di Laboratorium Administrasi Kesehatan dia tuh ternyata tidak hanya terbatas loh kegiatan yang di dalam ruangan. Ya, jadi kegiatan praktikum kita bukan hanya di dalam ruang Mhm, laboratorium ini ya, jadi kita iya. juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk turun di lapangan, apakah itu turun ke masyarakat atau turun atau mendapatkan pengalaman di instansi pelayanan Iya, jadi kesehatan. mahasiswa mendapatkan pengalaman yang benar-benar nyata ya, Bu. Jadi Betul. semacam pengimplikasian dari, teori yang didapatkan I di bangku kuliah. betul, ya. Mmm, jadi, Sobat Minkes, karena kita sudah mengetahui terkait dengan laboratorium Adminkes ini, saya ingin bertanya nih sebagai penutup Mhm. kepada koordinator laboratorium Adminkes, ada tidak pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Minkes supaya lebih aktif nih dan bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas kampus, utamanya laboratorium administrasi kesehatan? Oke, karena mungkin ke depannya sebagian besar yang akan memanfaatkan fasilitas di lab Adminkes itu adalah mahasiswa Ya? ya. Jadi pesan saya sebagai koordinator laboratorium, karena kita sudah memiliki alat yang dapat dikategorikan alat yang canggih dan mutakhir, jadi tolong dirawat baik-baik. Praktikum dilakukan secara aman dan bertanggung jawab sehingga alat-alat yang ada di laboratorium dapat terjaga. Ruangan juga, harus dijaga kebersihannya. Nah, luar biasa. Jadi Sobat Minkes, meskipun kita sudah diberikan fasilitas, tetapi kita juga tidak lupa nih harus selalu menjaga tanggung jawab kita dalam menggunakan fasilitas yang ada di kampus.
Nah, tidak terasa ya Sobat Minkes, kita sudah berada di penghujung episode pertama untuk seri Podminkes Insight. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rusda Ananda SKMMkes selaku koordinator Laboratorium Administrasi Kesehatan karena sudah memberikan waktunya nih untuk berbagi bersama kami di Podminkes. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Minkes yang telah setia nih mendengarkan episode ini hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pemahaman dan motivasi bagi kita semua untuk memanfaatkan fasilitas di Laboratorium Administrasi Kesehatan. Dan kedepannya, semoga Podminkes menjadi ruang yang nyaman untuk belajar, berbagi perspektif, pengalaman, dan membahas tren-tren terkini yang tentunya inspiratif. Nah, terakhir nih, jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode Podminkes selanjutnya karena kami akan menghadirkan berbagai topik yang menarik, edukatif, dan tentunya juga informatif. Saya Marhama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Marhama, Gus Jok ya.